Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valin Nusika Prabowo dengan nomor NIM 20050110143 dari kelas Manajemen Pemasaran D. Soal nomor 1, bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar dan multinasional dengan perusahaan berskala kecil UMKM. Perbedaan di sini untuk perusahaan besar atau nasional biasanya lebih kompleks daripada perusahaan kecil atau UMKM. Di antaranya yang pertama, Enterprise Resource Planning. Sistem ini sering digunakan dalam perusahaan-perusahaan besar dan tidak menutup kemungkinan juga untuk perusahaan kecil juga dapat menggunakan sistem ini. Karena Enterprise Resource Planning ini sendiri digunakan untuk memanajemen dan mengelola data yang terintegrasi antara unit dalam perusahaan. Yang kedua, Supply Chain Management. Sistem ini digunakan oleh pihak manajemen untuk melakukan integrasi data seperti manajemen supply, bahan baku dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. Yang ketiga, Transaction Processing System. Sistem ini berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Yang keempat, ada Office Automation System. Biasanya digunakan untuk mempermudah serta memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Yang kelima, ada Informatic Management System. Sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi atau perusahaan. Dan maksud dari spektrum ini adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Dan sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement atau proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik atau berbasis internet. Yang keenam, Knowledge World System. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah perusahaan. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam perusahaan yang dijalankan. Yang ketujuh, ada Group Decision Support System, yaitu sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu, atau biasanya dapat berupa kuesioner, skenario, maupun konsultasi. Yang ke-8 ada Expert System and Artificial Intelligence atau AI. Kedua sistem ini berfungsi untuk dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya atau teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan. Yang ke-9 ada Executive Support System, yaitu pada sistem ini berfungsi sebagai membantu untuk berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, dan interaksi tersebut biasanya berupa bentuk bantuan grafik dan alat komunikasi lainnya. Yang ke-10 ada Decision Support System. Dalam sistem ini berfungsi untuk membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan, dan pengamatan di sini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta agar bisnis dapat berkembang. Kemudian untuk perusahaan kecil seperti UMKM ini cenderung lebih simpel dan tidak sekompleks perusahaan yang besar atau nasional. Di antaranya yang pertama, internet sebagai media pemasar. Penggunaan internet sendiri biasanya digunakan untuk iklan produk melalui beberapa media sosial, website, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat mengetahui produk yang dijual dari perusahaan tersebut, dan biasanya biaya iklan lewat internet juga cenderung lebih hemat atau murah dibandingkan harus dengan menyewa billboard, iklan TV, papan reklame, dan lain-lain. Yang kedua, melalui e-commerce. Adanya e-commerce di sini dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi serta memungkinkan perusahaan dapat mengirim barang ke pelanggan bisa lebih cepat dan tentunya memerlukan tempat untuk berdagang untuk usaha.
Sistem ini juga menerima penawaran sangat cepat dan hemat serta mendukung transaksi sangat cepat tanpa uang kertas. Soal yang kedua, bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha Anda berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online atau marketplace dan pasar offline atau pasar konvensional, toko, retail, dan lain-lain. Cara mengidentifikasi pada kasus di atas dapat menggunakan melalui pendekatan micro informant dan macro informant. Yang pertama, contoh pada target konsumen atau pasar pelanggan dari pasar online dengan offline memiliki jangkauan yang berbeda, di mana pada untuk pasar offline untuk menjual suatu produk biasanya konsumen yang butuh produk datang ke toko, umumnya pada pasar offline atau pasar konvensional atau toko, retail, dan lain-lain hanya bisa melayani konsumen pada daerah tertentu. Dan untuk menarik konsumen, pasar offline yang kecil akan membagi sebuah brosur yang untuk pengiklannya kepada calon konsumen. Sedangkan untuk pasar online, dikarenakan strategi pemasaran dilakukan secara online menggunakan digital marketing, maka jangkauan konsumen online lebih luas dibandingkan dengan offline. Bahkan bisnis online tersebut konsumennya bisa mencapai luar daerah, sehingga kesempatan untuk memperoleh keuntungan juga lebih besar. Yang kedua juga ada teknologi, yang dimana untuk pasar offline dalam melakukan transaksi maupun dalam berniaga masih dilakukan secara konvensional atau manual atau face to face. Sedangkan untuk pasar online sendiri rata-rata sudah melalui digital dalam melakukan transaksinya. Contoh yang ketiga ada public, contohnya customer experience. Dalam pasar offline terkadang jika suatu produk memiliki harga terjangkau dan kualitas yang bagus, umumnya akan berdampak secara individual terhadap konsumen dengan menjadi pelanggan yang setia. Namun jika konsumen memiliki pengalaman pelayanan yang baik dari toko tersebut, maka nantinya akan ada dampak positif yang didapat dari pengalaman mereka dan disebarkan dari mulut ke mulut. Akan tapi dalam pasar offline ini jangkauannya lebih sempit karena biasanya hanya orang-orang terdekat di sekitarnya saja. Sedangkan untuk pasar online sendiri, konsumen yang puas terhadap pelayanan di toko online tersebut biasanya akan memberikan sebuah review secara langsung maupun komentar, sehingga bisa berdampak secara langsung pada pelanggan baru yang melihat review yang diberikan tersebut.